Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha khuliqan nasa bi khuluqin hasan. Ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat menghadiri pengajian Ahad pagi kita yang pagi hari ini akan kita isi dengan pelatihan pengurusan jenazah. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji tadi, memang benar tak ada harapan yang lebih besar kepada orang tua di akhir hayatnya selain dari anak-anaknya, cucu-cucunya yang mengurus jenazahnya, mulai dari mandi, kafani sampai sholat ya. Itu harapan yang paling besar. Nah, untuk memenuhi hal itulah kita dan selalu mengadakan pelatihan ini, kita ulang-ulang ya, agar benar-benar kita menguasai tentang praktek pengurusan jenazah. Nah, sebelum kita ke praktek itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, beberapa kewajiban kepada orang yang berada di ambang kematian ya. Itu orang yang dia berada di ambang kematian itu sudah ada tanda-tanda bagi yang bersangkutan tentunya. Yang pertama, memberikan wasiat kepada para ahli warisnya, apa saja yang perlu diwasiatkan ya. Apakah ada kewajiban dan sebagainya, hutang dan sebagainya, itu diberikan wasiat kepada orang-orang keluarga yang bersangkutan ya. Bagusnya memang tertulis wasiat itu. Yang kalau Umar bin Khattab wasiat itu sudah ditulis, tidur diletakkannya di bawah bantal, agar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, para ahli anak-anaknya tahu wasiat yang tertulis. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah bagi orang yang mau meninggal itu. Jangan sampai menyangka bahwa Allah akan mencelakakannya, Allah akan menyiksanya dan sebagainya. Berbaik sangkalah bahwa Allah tidak akan berbuat hal-hal yang tidak pada dirinya. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengampuni apa segala yang telah diperbuat. Kemudian yang ketiga, memadukan rasa takut dan pengharapan pada diri yang bersangkutan ya. Lalu Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana kewajiban kita yang hadir menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut itu? Ya, jadi bukan sekedar kita hadir baik itu, kita punya kewajiban. Pertama, mengingatkan supaya dia berbaik sangka kepada Allah ya. Terus diingatkan kepadanya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak meninggalkan dirinya dan sebagainya. Timbul motivasi kuat dalam diri orang yang bersangkutan itu. Yang kedua, mentalkinkan orang yang akan mati ya. Talkin itu untuk orang yang akan mati. Talkin artinya menuntun orang yang akan mati ya. Apa yang harus kita tuntunkan? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunkan orang yang akan mati itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ulang-ulang kalimat itu ya. Jadi orang yang mentalkinkan itu bagusnya orang yang dekat dengan dia sewaktu dia hidup. Mungkin anaknya, di antara anaknya itu ada yang dekat dengan dia ya, yang dia senang sayang dengan orang itu. Cara mentalkinkan jangan terus-menerus diucapkan. Jadi la ilaha illallah, berhenti dulu ya. Kayak diulang lagi. Jadi jangan terlalu berdekatan ya. Jangan sampai dia nanti macam-macam biasanya itu timbul itu ya.
walaupun dia tidak menyahut, ya. Karena orang yang seperti itu ya sangat sulit untuk mengucapkan itu, ya. Nah, kita harapkan di lidahnya di dalam, ya, itu akan bisa mengucapkan itu, ya. Itulah untungnya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalimat tauhid la ilaha illallah itu sangat mudah diucapkan. Karena apa? Ketika kita mengucapkan itu bibir kita tidak menutup, ya. Ini satu karunia yang besar dari Allah, sehingga walaupun bibir kita tidak menutup buka, lidah kita insya Allah bisa mengucapkan itu, ya. Coba kalimat yang lain, pasti bibir kita nutup buka, ya. Kalau la ilaha illallah, bibir kita tetap mantap, tapi lidah kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Jadi ulang-ulang kalimat itu. Kemudian yang ketiga, mendoakan dengan doa yang baik-baik untuk yang akan meninggal itu, ya. Karena itu ibu dan bapak-bapak, kalau besuk kepada orang yang sakit, berdoalah dengan doa yang baik-baik untuk orang yang sakit itu, karena doa itu diaminkan oleh malaikat, ya. Jadi jangan sembarangan mengucapkan doa atau berkata-kata dengan kata-kata yang kotor, nanti diaminkan malaikat, ya. Nah, dengan doa yang baik, ucapan yang baik, ya insya Allah kita orang yang sakit itu, misalnya kita doakan dengan doa semoga cepat sembuh, sabar dan sebagainya, maka Allah malaikat akan mengaminkan, ya. Lalu tanda-tanda menjelang kematian. Pertama, orang yang berada di kembang kematian itu dia menyaksikan malaikat, kedatangan malaikat. Ada dua malaikat yang datang orang yang saat kematian itu. Pertama, malaikat rahmat, jumlahnya sangat banyak. Kalau yang mati ini orang yang beriman, orang Islam, orang yang baik-baik, yang datang itu pertama malaikat rahmat. Mereka duduk di sekeliling mayit calon jenazah itu dengan jumlah yang sayup mata memandang, saking banyaknya malaikat, ya. Nah, calon jenazah menyaksikan itu, tapi kita yang dekat itu tidak menyaksikan. Kemudian tak lama datang malaikat maut dengan rupa yang rupawan, bau harum, membawa kain kafan dari surga. Ini bagi orang yang baik-baik, ya. Malaikat calon jenazah itu senang melihatnya, karena yang datang itu orang yang baik-baik, yang bagus, rupanya bagus, ya. Baunya harum. Lalu dia duduk di dekat kepala si mayit, lalu berkata, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai ruh yang tenang, keluar, kata malaikat. Maka ruh itu akan keluar. Itu kalau orang yang baik-baik kan mudah matinya, ya. Dan sebelum meninggal diperlihatkan dulu perbuatan dia selama hidup dan apa balasannya. Jadi sejak kita akil balik, kalau itu belum kita bertobat, yang baik-baik itu diperlihatkan kepada calon jenazah itu, sehingga kita lihat kadang-kadang calon jenazah itu senyum, meninggalin juga sampai senyum. Kenapa? Dia melihat amal ibadahnya, apa perbuatannya selama hidup sampai dia meninggal itu, dan balasannya apa? Surga. Dia senyum. Oleh karena itu ruhnya mau cepat keluar karena melihat surga itu, tempat dia akan kembali. Tapi sebaliknya, orang yang kafir dan orang-orang yang ahli maksiat, malaikat maut datang dengan rupa yang menyeramkan, bau busuk, dan mau mengeluarkan ruh orang yang kafir itu sampai dipukul di punggungnya, ya. Karena ruhnya nggak mau keluar. Diperlihatkan amal perbuatannya dan tempat balasannya mana? Di surga, diperlihatkan. Oleh karena itu ruhnya takut keluar, ya. Nah, tapi walau bagaimanapun dipaksa keluar ruh orang-orang kafir itu, ya. Nah, lalu ibu-ibu dan bapak-bapak, tanda-tanda yang menunjukkan kematian seseorang. Kalau dia sudah mati itu, pertama matanya terbelalak. Kalau siapa yang biasa melihat dekat itu, nah matanya terbelalak dan penglihatannya nanar, gitu, hampak. Nah itu artinya sudah mulai mati orang itu. Nah, tutupkan matanya itu sambil mengucap Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Sampai megang itu Bismillahi wa ala millati Rasulillah.
Nah, kemudian mata itu mengikuti ruh, dari mana ruh keluar. Jadi kalau matanya ke belakang, berarti ruhnya keluarnya ke belakang tadi. Kalau matanya ke samping, berarti ruhnya dicabut ke samping tadi. Itu dalam hadis sebutkan begitu. Ya, kata Rasulullah, mata itu mengikuti kemana arah ruh waktu keluar. Ya. Nah, segera ditutup matanya. Ya. Itu kewajiban yang pertama. Yang kedua, hidungnya mengempes. Kan orang mati. Nah, jengok ke hidung kamu, ngempes belum? Kalau belum ngempes, belum berarti. Sekeras kalau ajaknya, ya enggak? Nah. Ya selang megang hidungnya, soalnya dia calon jenazah hari ini. Udah Emil. Hidungnya mengempes. Yang kedua, rahang bawah melemah. Jadi yang paling melemah itu rahang bawah ini dulu. Sudah hidung, rahang bawah kita melemah. Yang ini yang bergerak itu kan. Nah, kalau yang ini kan tidak bergerak. Karena itu setelah dia meninggal, maka rahangnya ditutup, agar mulutnya tertutup. Tidak bisa ditutup dengan dirapatkan saja, tapi harus pakai tali dikebat, kan? Tuh, supaya merapat. Kemudian denyut jantungnya berhenti. Nah ini lah pasti. Kalau jantungnya sudah tidak berfungsi lagi, lah pasti. Di mana mengetahuinya itu? Ada yang megang di sini. Ya kan di sini masih terasa kita. Tut, 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 ya. Kalau di rumah sakit kan enak, ada alatnya. Kemudian betis kiri dan betis kanan itu saling bertautan. Ya. Mungkin kita tidak melihat itu. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 29 Allah sebutkan itu, ya, bahwa orang yang meninggal itu betis kanan dan betis kiri saling bertautan. Kenapa saling bertautan seperti ini? Saking sakitnya, beratnya untuk melepaskan ruh itu. Ya. Itu diantara tanda-tanda yang sudah menunjukkan orang itu mati. Lalu apa yang dilakukan setelah orang itu wafat? Pertama, menutup kedua matanya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, matanya harus ditutup. Insya Allah bisa ditutup. Kalau baru itu bisa ditutup, ya. Kalau tidak bisa mengucapkan apa-apa, ya ucapkan Bismillah, tutup. Ya. Ada doanya seperti yang saya sampaikan, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Kemudian menutupkan mulutnya. Tadi sudah saya sampaikan, diikat. Kemudian melemaskan persendiannya setelah 1 jam dia meninggal. Jadi setelah sejam ini dilemaskan. Kalau dia tadi seperti ini, angkat, lemaskan, lama-lama tarik. Kalau tidak dilemaskan, sudah seperti inilah. Nanti waktu mandikan kita susah, tidak bisa lagi diangkat. Ya, sudah kaku. Jadi setelah sejam lemaskan ini. Ya, supaya nanti kita waktu ngurusnya mudah. Ya. Atau kalau dia lurus tadi tangannya dilemaskan, ya, supaya bisa ini kan, ya, digerak-gerakkan. Kemudian kalau mengurus mayat itu masih lama, di atas perutnya itu diletakkan sesuatu yang berat. Lama dalam arti lebih dari sehari semalam misalnya. Nah, kita ini kan kebiasaan seperti itu. Anak dari Amerika nak ditunggu dulu datang. Ibunya mati kabar, anaknya minta tunggu. Perjalanan dari Amerika ke kita ini kan jauh. Sebaiknya, ya, begitu meninggal pagi, sore sudah dikubur. Ya. Kalau adik saya waktu di Sekayu itu meninggalnya jam zuhur, sebelum zuhur jam 11. Sore sudah kami kuburkan. Ya. Istri saya pagi tinggal, sore sudah dikuburkan. Secepatnya, ya, semakin cepat menguburkan itu semakin bagus. Kita telah mengantarkan dia kepada kebaikan, kata Rasulullah. Ya. Tapi kalau memperlambat itu kita memikul keburukan pada pundak kita. Ya, jadi percepatlah. Ya. Malam tidak jadi masalah menguburkan itu. Rasulullah itu dikuburkan malam hari. Cuma kita ini tabu rasanya, belum terbiasa, ya. Apalagi tempat kuburan kita ini jauh. Ya. Kadang-kadang nyebrang lautan. Ya. Kalau sore lagi kepepet seperti itu, ada apa-apa besok pagi kita tunggu.
Kemudian menutup jasadnya dengan kain panjang. Setelah meninggal, tutup jasadnya, ya tidak usah dikelambui. Ya, tutup saja jasadnya. Kemudian menyegerakan penyelenggaraan jenazah yang bersangkutan. Ya. Kemudian yang terakhir, menyegerakan pelunasan hutang-hutangnya. Sebelum dikubur, hutangnya harus dilunasi. Minimal anaknya ngambil alih hutang itu. Ya. Jadi sebelum penguburan harus hutang itu diutamakan karena menjadi penghalang nanti. Kulitnya akan hangat nanti di dalam kubur, kata Rasulullah. Ada salah seorang meninggal, salah seorang sahabat meninggal, ya. Keluarganya mengatakan dia masih punya hutang. Lalu sahabat lain yang mengambil alih, saya mengambil alihnya ya Rasulullah. Nah itu ya. Jadi hutang jangan dipandang remeh, apalagi kredit-kreditan itu ya, karena itu akan menjadi hal yang besar urusannya. Itu diantara hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mengurus jenazah. Nah, ibu dan bapak-bapak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji bahwa mengurus jenazah ini hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Jangan macam-macam, jangan ada niat macam-macam. Nah itu. Oke, kalau udah ada ini jangan. Ya. Begitu ada yang meninggal, segera untuk mengurus jenazahnya. Nah, kita sudah disiapkan berbagai kebutuhan kita untuk mengurus jenazah ini. Cuma sayang bonekanya tidak ada. Saya 2 kali ini belum ketemu bonekanya. Waktu itu dari SD bisa tidak tahu di mana diletakkan, kata kepala sekolahnya ya. Waktu itu yang boneka besar itu ya. Cuma sekarang alhamdulillah ada yang ikhlas untuk menjadi calon jenazah. Ya. Doakan saja, cuma sekedar dipraktek baik ya. Nah, ketika seseorang meninggal dunia ada 4 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mandikan, kedua ngapani, ketiga nyolatkan, keempat nguburkan. Ya, 4 hal inilah ya kewajiban kita kepada yang mati. Kalau di luar itu tidak ada kaitan dengan yang mati lagi ya. Nah, sebelum kita memandikan mayit, kita menyiapkan kait kafan dulu. Karena begitu nanti selesai memandikan, langsung mayit itu diletakkan di atas kafan. Ya. Nah, itu caranya. Kalau praktek ini kita dari mandikan dulu lah ya. Nah, kayak gitu kan. Untuk memandikan jenazah, yang pertama kita persiapkan air. Ada 3 jenis air. Pertama air biasa, yang kedua air perasan daun bidara, yang ketiga air kapur barus. Kita kesulitan di yang kedua itu biasanya, air perasan daun bidara. Karena di rumah kita lebih banyak kembang biasa daripada nak nanam daun bidara. Jadi ibu tanamlah daun bidara ini di depan rumah. Dan ini termasuk tanaman yang ditakuti oleh setan. Ya, nah, banyak bibit jualannya online atau di mana-mana ya. Tanam, paling mudah nanamnya itu. Dipatahkan saja cabangnya, tanam, tumbuh. Ya, jadi kalau ke tempat kawan ada daun bidara, minta patahkan, tanam, insya Allah tumbuh. Ya, banyak gunanya itu. Walaupun bukan untuk mayat, kita juga enak mandi perasan daun bidara itu, wangi. Ya. Nah itu ya, jadi 3 air ini. Ya. Nah sekarang banyak yang mandikan dengan air biasa ini melalui selang, jadi tidak perlu lagi wadah. Melalui selang boleh. Untuk perasan daun bidara dan kapur barus, tidak usah besar-besar baskomnya. Ya. Nah, ini ada baskom. Nah, cukup seperti ini baskomnya, kecil juga tidak apa-apa. Ya dikit saja daun bidara sama kapur barus itu. Ya. Nah, kalau air biasa itu agak besar baskomnya, karena perlu banyak itu. Ya. Nah itu siapkan dulu kainnya. Yang nak mandikan, jangan lupa siapkan sarung tangan yang dari karet itu yang warna kuning itu ya, agak kekuningan. Siapkan itu. Ya. Kemudian pakai masker, jangan tidak. Yang ketiga, siapkan tempat pemandian, jangan di pangku. Itu lebih
utama jangan dipangku mayat itu. Bukannya kita tidak sayang dengan orang tua kita. Untuk apa? Menghindari mudarat. Khawatir bibit-bibit penyakitnya nanti pindah kepada yang mangku. Jadi siapkan batang pisang. Letak ke batang pisang 3 atau 4. Letakkan di situ. Kalau yang ada organisasi kematian itu pak, itu sudah siap yang dipakai itu biasanya, ya. Nah, itu enak itu kan. Tinggal meletakkan saja mayat di atas itu. Ya. Nah, begitu. Tapi kalau masih nak maksa, nak mangku, lajulah. Jangan dimarahi. Karena anaknya banyak, biasanya ada anak kami pangku tuh, lajulah. Itu ya, jangan dipangku. Kemudian tempat mandikan mayat harus tertutup, baik dinding maupun atap. Jangan terbuka. Kita ini paling susah nak ngatur itu. Ya. Walaupun sudah di dinding, di dalam ruangan masih banyak nak melihat. Ya. Yang mandikan cukup 3 orang. Ya. Ini anjuran para ulama, cukup 3 orang yang mandikan. Pertama, pemandunya Bilal. Ya. Yang kedua, ambil dari keluarga yang meninggal orang yang soleh, anaknya yang sudah kelihatan yang soleh. Yang ketiga, yang bandel, ajak untuk mandikan dengan harapan yang bandel ini mudah-mudahan sadar melihat orang tuanya dimandikan bolak-balik seperti itu. Ya. Kalau anaknya nak melok galau, ya tidak apa-apa lah anaknya. Kemudian yang mandikan harus bersifat jujur dan amanah. Jangan sekali-kali menceritakan apa yang dilihat di mayat. Baik bekas koreng sedikit pun, apapun yang dilihat jangan diceritakan. Cukup untuk dirinya sendiri. Saya beberapa kali memandikan orang, ya cukup untuk diri saya sendiri. Memang tidak boleh. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, kata Rasulullah, maka Allah nanti pada hari kiamat akan menutup aibnya. Oke, begitu melihat mandikan mayat, oh ya ada gambar kalajengking besar kan di belakangnya tuh. Oh, dua ikut pula saling belagai. Jangan, biarkan. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika mandi. Tolong nak diperkenalkan dulu anunya, alat-alat itu. Nah, ketika kita membeli perlengkapan mayit, kita akan dibawai beberapa komponen. Kapur itu ini, swalu ini nah, swalu, swan. Ya, nah. Kalau cak dikit, beli lagi ya. Ini ditumbuk sebelum dimasukkan ke air, ditumbuk dulu, dihaluskan sehingga dia seperti butiran-butiran gula. Ya, tumbuk dulu halus. Baru masukkan, dikasih air. Cak 10 timbau apa ini. Kalau tidak katik daun bidara, terpaksa pakai sabun wangi ini. Jadi baskom keduanya pakai sabun wangi, ya, dilarutkan ke dalam air. Ya. Masukkan juga ini apa nih? Air mawar. Aku tidak tahu wanginya apa tidak ini. Nah, kalau misalnya tidak pakai ini, pakai daun mawar boleh ke situnya. Nah, ini untuk membersihkan waktu sedang memandikan dengan air biasa nanti. Cuma kalau sayang, kalau nak gawat balik boleh simpan. Ini apa nih namanya? Namanya nih bol katanya tuh cotton. Nah, ya, pokoknya kamu tahu deh. Ini untuk apa? Untuk membersihkan hidungnya, ya. Nanti dibersihkan hidungnya, telinganya tidak usah dibersihkan, ya, pakai ini. Tapi kalau agak sulit pakai ini, ya langsung saja telunjuk, ya. Ini setanggi apa nih, garu, Pak, ya. Yang kalau dulu biasanya pakai yang dibakar itu, pakai tak lidi itu. Ini barangkali. Ada usaha ini, tidak usah pakai. Ini juga tidak usah pakai celak ya. Nah, ini minyak wangi digunakan untuk apa? Pertama untuk mengolesi tempat-tempat sujud mayat. Mana tempat sujudnya? Kening, hidung,
telapak tangan, dengkul dua, kemudian ujung-ujung jari kaki. Gunakan ini minyak wangi ini. Oles sedikit lah ya. Kemudian sisanya nanti dihamparkan di kait kafannya. Ini kafan baru sungguh. Cuma bukan untuk dipakai di air. Ini untuk diletakkan di atas kapas. Sisanya nanti diletakkan di atas kain kafan. Dulu tidak ada bubuk ini, tapi batangan. Sehingga ibu-ibu begitu beli ini langsung dikesik. Nah, sekarang sudah dibuat bubuk. Ya, alhamdulillah enak kita makanya. Nah, inilah komponen-komponen ini ya yang ada. Ya. Nah, daun bidara tadi ada jualan yang bubuk. Ya, cuma agak sulit mencarinya memang. Ya, saya pernah tuh lihat. Kalau yang bubuk itu boleh kita minum seperti kita buat kopi, ya. Minum bagus untuk dikonsumsi itu. Nah, itu hal-hal yang kita perlu persiapkan sebelum kita memandikan. Ya. Kalau sudah siap semua seperti ini, lalu mayat diangkat ke tempat ya. Lalu begitu mayat ada di pemandian, periksa dulu. Pertama periksa kukunya, panjang enggak kukunya. Kalau kukunya panjang, potong. Kuku yang dipotong buang, enggak usah dimasukkan lagi ke diikutkan ke mayat itu ya. Potong kukunya. Kanan, kaki, mau tangan. Kumisnya rapi belum? Kalau belum rapi, rapikan. Ya. Rambutnya, kalau mau disampo, sampo. Sampo dulu, bersihkan. Ya. Nah, kemudian lihat kotoran-kotoran, ada yang melekat tak? Biasanya ada mayit-mayit yang tangannya ini begitu mau meninggal, kadang-kadang dia megang pantatnya sehingga kotorannya lekat di sini. Ada itu. Atau pelepotan di sini. Nah, yang itu perlu dibersihkan dulu. Ya. Kemudian bersihkan perutnya. Bagaimana membersihkan perut mayat? Mayat itu diangkat setengah duduk. Ya, jadi yang tadi ngangkat, kemudian perutnya ditekan, ya, pelan-pelan nekannya, sambil dicucuri air di pantatnya itu, terus ditekan. Kalau masih keluar terus ditekan, ya, sampai tidak keluar lagi. Tangan kita yang kiri membersihkan tempat keluaran itu. Ya, oleh karena itu perlu pakai sarung tangan tadi, baik yang karet maupun ditambah dengan yang ini nanti dilipatkan seperti ini, ya. Nah, itu caranya. Kalau masih keluar terus, ada mbak yang itu, mohon maaf ya, nggak berarti keluar. Bagaimana caranya? Disumbat pakai kain ini, sumbat anunya itu, buburnya itu, ya. Kemudian diplaster, ya. Karena tidak mungkin tidak menghentikan itu. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu hati-hati makan minum. Ya, status makanan dan minum itu harus jelas. Punya kita ini apa punya halal apa haram. Ini sangat menentukan nanti. Ya. Kalau yang macam-macam makan masuk galau, paling sarung ngurus mayat yang seperti itu. Ya. Tapi ada yang sangat mudah sekali ngurus mayat itu. Ya, itu. Jadi hati-hati, ya, begitu. Jadi kalau masih keluar terus disumbat. Nah, selesai semua itu, ya, kemudian jangan lupa hidungnya disumbat dengan kapas. Ya, hidung mayat itu sumbat dengan kapas sebelum mandikan. Nah, bersihkan dulu, tadi sumbat dengan kapas. Setelah itu baru kita memandikan. Jadi ingat, kapas ini setelah dimandikan dibuang. Ya. Jangan dibiarkan terus atau diganti dengan yang baru, jangan. Ya. Ada yang seperti itu, ya, ngurus mayat begitu sudah di kapannya disumpel lagi hidungnya, jangan, tidak boleh. Ya. Nah, itu jadi dipakai ketika kita akan memandikan. Nah, setelah itu kita mulai memandikan. Mandikan mulailah dari kepala sampai muka dibersihkan. Kalau ada yang lekat,
pakai handuk kecil untuk nyikatnya itu. Jangan pakai sikat besi. Ya. Pakai handuk kecil disikat supaya lepas. Ya. Rambutnya sudah kita baguskan tadi. Setelah itu mulai dari yang kanan. Dari anggota-anggota wudhu dulu yang kanan. Ya. Yang mukanya dulu bersihkan pakai sabun itu tadi. Kemudian miringkan yang di bawah. Ya. Yang di bawah dibersihkan juga. Selesai yang kanan ke kiri. Ya. Pakai air biasa dulu. Ya. Pakai air biasa yang di mukanya, kemudian miringkan yang di bawahnya. Ya. Sampai ke kaki. Selesai. Dibilas dengan air biasa. Setelah dibilas dengan air biasa, baru disiram dengan 2 campuran air tadi. Pertama, air daun bidara. Ya. Untuk apa? Untuk melemaskan, ya, atau menghilangkan bau jenazah. Daun bidara ini itu gunanya. Siramkan 3 kali sebelah kanan, dari kepala dulu 3 kali, kemudian yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Kalau perlu masih banyak sisa, 5 kali. Yang penting ganjil. 3, 5, 7, 9. Ya. Kemudian selesai daun bidara, siram dengan rendaman kapur barus yang terakhir. Sama seperti cara menyiramkan daun bidara tadi. Kepala dulu 3 kali, nah siram sampai 3 kali. Yang kanan 3 kali. Guna apa? Kapur barus ini untuk membunuh bibit-bibit penyakit. Nah, disiramkan 3 kali, yang bawahnya 3 kali juga terus. Inilah dikatakan orang dengan air 9 itu. Nah, setelah itu perlu diwudukkan enggak? Ini banyak berselisih ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu diwudukkan. Yang perlu itu adalah dimulai dari anggota-anggota wudhu ketika kita memandikan tadi. Ada yang mengatakan harus diwudukkan seperti mewudukkan sholat. Dua-duanya boleh dipakai. Kalau di masyarakat itu harus diwudukkan, wudukkan, jangan diribut. Nah, itu. Ya, wudukkan mukanya dulu, tangannya, ya, kemudian kepala dan kaki. Selesai. Khusus untuk perempuan, saya mandikannya sama. Kalau rambutnya panjang, ya panjang dalam arti bisa dikepat, ya. Rambutnya dikepang 3 perempuan itu, ya, 2 di kanan, 1 di belakang, dikepang 3 dikepat. Ini sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah ketika memandikan putrinya Zainab. Jadi rambutnya dikepang 3, kemudian dijulurkan ke belakang. Ya. Nah, itu cara memandikan mayat. Selesai mandikan mayat itu. Ada nggak bertanya sampai di sini dulu? Nah, gampang mandikan mayat itu. Hati-hati dalam menyiramkan air, jangan sekena-kena ngebak. Karena untuk menjaga mayat itu, ya, karena dia juga merasakan. Kalau menggunakan air sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau hari hujan, jangan menggunakan air dingin. Boleh menggunakan air hangat-hangat. Pun sebaliknya, kalau hari panas jangan menggunakan air yang panas. Ya, begitu. Selama memandikan mayat, awas jaga auratnya. Jangan sampai terbuka, tetap tertutup. Walaupun tidak ada orang lain yang banyak melihat. Ya. Perempuan seluruhnya tetap ditutup, jadi dimandikannya dari atas kain itu. Nah, ketika akan membersihkannya, ya cukup dibuka sedikit tangan yang bermain di situ. Ya. Nah, kalau laki-laki kan pusat dengan lutut auratnya. Untuk anak perempuan, untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun tidak ada batasan aurat. Di bawah 7 tahun. Jadi siapapun boleh memandikan dia. Ya. Kalau sudah di atas 7 tahun, aurat harus berlaku, harus kita jaga dengan baik. Ya. Untuk calon bayi yang di bawah 4 bulan,
Itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, langsung dikubur. 4 bulan kan belum ditiupkan ruh. Tidak perlu disolatkan lagi, langsung saja. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan, itu sudah bernama manusia, ruh sudah ditiupkan, maka kalau dia meninggal, harus diakikahi, harus diberi nama, ya, dimandikan, dan dikubur, dikafani dan dikuburkan. Itu kalau sudah di atas 4 bulan. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki kecuali istri. Istri boleh memandikan suami. Pun sebaliknya, perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami boleh memandikan istri. Itu gimana? Ada yang bertanya? Bangku itu di betis ya, ya biasanya. Tidak, kadang dia letakkan di betis itu, di paha ya sama. Banyak anak itu. Bukan tidak boleh, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Anjuran menjauhi, meninggalkan kemudaratan itu lebih dianjurkan daripada kita mendahulukan hal-hal yang akan mendatangkan itu ya. Itu lebih baik. Cuma kalau masih nak dipangku di paha atau di betis, lajulah. Jangan pula jadi berperang. Itu sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan dan sebagainya. Dan masuk akal juga, ya. Apalagi di masa-masa COVID seperti ini ya. Itu. Kemudian beratnya itu, walaupun kurus, mangku itu lama tuh, setengah jam lebih memandikan itu biasanya. Oh berat, begitu berangkat itu susah. Aku sekali sudah mangku kakek aku dulu sama mamang-mamang, ya. Beratnya bukan main. Ya. Itu dari segi. Nah, bagi yang mandikan, setelah mandikan disunahkan untuk mandi. Sudah mandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Kemudian sebelum mandikan berwudu dulu. Ya, disunahkan untuk berwudu sebelum memandikan jenazah. Sudah itu untuk mandikan. Kalau yang belum jelas silakan bertanya. Ya. Kalau ada yang meninggal nanti silakan mau manggil saya pandu nanti. Ya. Nanti ditanyakan kalau yang belum. Itu sekarang kita ke yang kedua. Sudah mandikan yaitu mengapa nih? Mohon maaf, ini kain kafan ini sisa dari pelatihan hari Sabtu tadi, ya, jadi masih bisa kita gunakan. Nah, jadi sebelum kita melakukan persiapan untuk ini, kita beli dulu kain kafan di Palembang yang selalu yang menjadi tempat untuk langganan ini adalah di toko Hasan AS, ya, depan JM. Nah, kain kafannya ada beberapa jenis ukurannya. Ada yang 90, ada 110, ada 120, 150, 180. Di Hasan AS itu rata-rata 90. Saya sudah beritahu Pak Mukarram waktu itu. Coba tanya ada enggak yang 150. Sana juga penunggunya enggak tahu. Yang 90 ini susah untuk ngapati Pak. Apalagi kalau wongnya gemuk. Yang 90 cm ini untuk mayat yang lebarnya 30 cm. Di mana ngutul 3 dari sini ke sini nah, ukur. Kalau dia 30 cm pakai yang 90. Kalau 40 pakai yang 120. Kalau 50 pakai 150 cm. Kalau 60 pakai 180 cm. Jadi ukur di sini. Ya. Kalau kamu ke sana tanya, ada enggak kain kafan yang lebar 150 atau lebih? Nah, karena kesulitan seperti itu, saya sudah memesan di online. Kemarin dapat 150 cm sudah saya beli, panjang 12 meter. Kalau ada keluarga kamu yang meninggal dunia, perlu kain kafan, kasih tahu saya, gratis.
Yang bawahnya itu yang penting, yang lebar. Kalau yang di atasnya itu bisa kita tumpuk nanti. Ya. Saya kesulitan sekali mengapani mayit yang beberapa kali saya tuh. Ya. Nah, nanti saya akan pesan yang 180 juga. Ya. Yang 90 tetap kita beli karena kita perlu bahan-bahan tadi. Karena satu set. Ya, satu set dengan kain kafan ini. Nah, itu ya. Jadi kalau nanti ada keluarga yang meninggal, belilah yang kain kafan. Kalau kati yang ukuran itu beli yang 90, yang lebar 150 hubungi saya ya. Nanti saya pesan juga yang 180 dan 120 nanti ya. Itu. Wah, dia nak kain kafannya dari kain anu itu ya. Kain. Boleh lah. Boleh. Nah, apalagi yang berumur berkali-kali itu banyak ada kain kafan anu. Kain itu ya. Saya baru ada 1 lembar. Boleh, boleh. Enggak apa-apa. Bagus. Ukurannya itu besar lagi ya, udah. Lebar kan? Nah, oke. Okay. Ya, boleh kalau itu. Tapi kukira masih tetap beli ini dia. Walaupun ada kain umrah itu. Ya. Perlu bahan-bahan itu tadi ya. Kemudian ya nak nyiapkan talinya ngambil dari sini. Mau tidak mau. Nah, setelah ini kita beli, langkah pertama kita nyiapkan tali pengikat. Tali pengikatnya ambil yang di samping ini. Tolong prakteknya. Gunting. Nah, Pak Pekaram, tolong. Cara mengambilnya, gunting dulu sini, pinggir. Nah, dikit Pak. Nah, sudah dikit, tolong tarik, aku tidak tertarik. Kemudian ditarik. Terus, ini 12 meter ini, jadi sampai 12 meter. Diambil di samping. Nah, yang inilah yang akan kita buat tali pengikatnya. Ya. Berapa buah tali pengikat? 5 atau 7. Kalau 7 terlalu rapat, buat 5 saja ya. Nah, panjangnya berapa? Kira-kira semeter 20 atau semeter 50 lah. Ya. Nah, ini yang sudah contoh kemarin. Ya. Nah, dibuka ya, tolong. Nah, ini ya contohnya. Jadi buat 5 iko atau 7. Terserah. 2 di ujung kepala, 2 di ujung kaki, 3-nya di tengah kalau limo. Sudah, kita siapkan ini dulu, limo. Nah, buat buka. Apa? Nah, selesai itu baru kita siapkan kain kafannya. Yang laki-laki dulu ya. Untuk laki-laki 3 lembar kain ini. Tanpa baju, tanpa sorban. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengapani Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu dikapani dengan 3 lembar kain sahuliyah yang putih bersih terbuat dari kapas, tanpa komisun baju, tanpa sorban. Dan Rasulullah dililit dengan 3 lembar kain kafan itu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan pakai baju, pakai sorban, tidak benar itu. Ada sini Bukhari dan Muslim memeriwayatkan. Yang pakai baju itu wanita, pakai sorban itu wanita. Jadi kalau laki-laki paling enaknya ngurusinnya, nyiapkan pakaian ini. Cukup 3 lembar ini. Nah, cara mengukurnya, ya kalau mayat itu dekat situ bawa baik kain kapan ini. Ya. Mana mayat? Ayo buka dulu. Nah, baringlah kau situ. Ngomong yang baik-baik ya, kamu. Ya. Nah,
lebihkan cak-cak 2 kilan. Coba lagi. Nah, yang itu juga lebihkan Pak Tawi, tolong. Ya, jadi diukurkan. Nah, lebih ke seperti ini ya. Untuk mudah kita mengikat nanti ya. Nah, yang inilah yang kita potong. Turun tadi ya. Jadi tidak perlu nak pakai meterannya. Mana gunting tadi ya, Pak Mukaram? Nah, tarik, tarik. Nah, sudah digunting sedikit, tarik. Yes. Masih. Ambil yang lain. Yang lain lagi. Nah, ini baru selembar yang sudah kita potong. Ya. Nah, yang ini juga akurkan Pak Mukaram, samakan dengan yang dipotong tadi. Patok. Nah, patokkan. Nah, patok ke Pak. Nah, dipotong lagi. Mana batas? Nah, sudah disiram. Sikat lagi Pak Makaram. Ya, di panggil-panggil terus ya. Oke, buka gitu. Oh, baju. Ada yang lain? Masih? Habis ya? Itu? Hmm? Iyalah yang bau. Oh, dua. Sikat lagi. Itu? Buka. Ya, kita pakai dulu. Yes, berangkat dulu. Yes, berangkat dulu. Nah, turun dulu kau. Turun dulu. Nah, setelah kita ukur itu, maka kita persiapkan yang katanya minta anu dulu, tali tadi. Talinya dulu diatur. Untuk di kakinya, di kepalanya, di ujung celana. Kita pakai 5 kebatan di ujung satu. Nah, sikat lagi. Oh, panjang. Yang panjang. Kita pakai 5 saja. Yang penting ganjil ya. Nah, setelah talinya kita letakkan di atas sini, mulailah kita menyusun. Mohon maaf, yang ketiganya pakai yang kait ini, ya. Ya, karena kita pakai 90, maka cara menyusun yang di bawahnya dibagi, ya, kesanakan sedikit, turun. Nah, ditumpuk, ya. Jadi yang bawahnya besar jadinya. Ditumpuk begini ya. Jadi tengah-tengahnya. Tarik lagi ke sana. Kita nak anu. Tarik lagi, ya. Masih banyak ya. Nah, jadi kalau yang 90 begini cara nyusunnya, ya. Gitu. Ya, ditumpuk ibu-ibu ya, dan bapak-bapak ya. Yes, agak minggir dulu yang nak melihat. Ya, ditumpuk begini. Jadi tengah-tengahnya seperti ini. Jadi agak lebar dia. Kalau yang 150 dia langsung lebar dia. Ya. Yang ini di atasnya nanti, saya nyusun di atasnya beginilah.
Ya, nah 2 lembar. Nah yang selembarnya lagi, tidak apa-apa, lipat ke bawah. Ya pas. Yang selembarnya lagi, pas kebanyakan. Tidak apa-apa. Nah, yang selembarnya itu letakkan di tengah-tengah. Nah, dapat. Nah, di tengah-tengah ini. Ya, seperti ini cara nyusunnya. Ya. Jadi yang tengah ini kita dulukan nanti waktu ya. Nah, setelah kain kapan kita susun begini, maka selanjutnya kita meletakkan, kita buat ini sempaknya, cawatnya. Tidak ada yang tidak dipakai dari sini, kita buat lagi coba. Ada tidak yang lain lagi yang bisa kita buat lagi? Nah, untuk yang perempuannya nanti ada ya selendang. Nah, kita buat lagi cawatnya ya. Nah, cara membuat cawat boleh lebar begini atau boleh dipotong, mana yang tadi? Potong seperti ini, ya, seperti popok bayi, yang bawahnya potong sini, ya, boleh begini, boleh lurus, kita praktekkan yang lurus. Jangan sampai habis. Gunting, tolong gunting dulu. Terus di sini, sampai sini, kayak jangan sampai habis ya. Guntingnya kecil. Oh, jangan sampai habis. Lagi, sampai tinggi. Membuat penggebat. Redam. Potong. Nah, potong lagi sini. Nanti kalau prakteknya gunting yang besar Bu ya, disiapkan, misalnya ada yang, jadi memudahkan untuk melakukan pemotongan. Oh, jangan. Kepanjang. Ya. Ini, di sini. Mayat silakan duduk. Diri terus. Nah, boleh seperti ini Bu. Nah ya, untuk cawatnya. Diperbesar lagi boleh. Jangan buatkan tali untuk mengikatnya nanti. Ya. Nah, kita pakai yang ini Pak ya. Nah, ini letakkan di kira-kira pantatnya mayat nanti di sini ya. Lalu di atas cawatnya ini dikasih kapas. Ada kapas yang itu. Nah, letakkan di sini kapasnya. Ya. Nah, ya. Lalu kapasnya dikasih cover baris. Nah, itu ya. Nah,
Selesai ini, biasanya kalau dalam praktek kenyataan, ya, selesai membuat ini, maka kain kafan ini kan dilipat, dipinggirkan dulu karena nak ngurus mayat, ya. Tadi kita dulukan mayat, ya. Nah, selesai ini baru mayat dibawa. Nah, paling bagus Ibu dan Bapak-bapak, ngapain mayat ini di tempat kita mandikan. Jangan sampai ditonton oleh orang banyak. Kalau di ruang tamu kan banyak orang nonton. Lagi-lagi kita menjaga kemuliaan si mayat ini. Bagusnya di tempat itu sudah disiapkan meja untuk kafannya. Begitu selesai mandi, dikeringkan, langsung diletakkan di situ, di kapannya di situ. Selesai di kapan baru dibawa ke ruang tamu. Itu lebih bagus. Nah, kalau tidak bisa ya apa boleh buat ke ruang tamu, ya. Nah, mana mayat? Nah, sekarang mayat kita sedang berjalan ke sini, akan naik. Silakan. Kurang ya? Ya. Maju. Pantatmu di sini. Mayat. Oh, lagi. Kurang ya? Tarik lagi. Udah. Ya, sudah. Nah, seperti itu ya. Jadi tarik dulu. Pantatnya nih. Nah, mana nanya tadi? Yang sebelah. Mana banyak isi kantongmu nih? Yang sebelah? Okay. Nah, ya. Nah, kemudian dikebat. Kebat yang kuat, jangan sampai lepas. Jadi untuk talinya buat yang agak panjang, ya. Ini tadi kami terlalu pendek. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, jadi mau dipotong seperti bayi boleh, incupnya itu lurus juga boleh. Yang mana baik bagus ya. Nah, selesai ini baru meletakkan kapas. Nah, kapas itu Ibu dan Bapak-bapak diletakkan di lipatan-lipatan. Lipatan-lipatan itu leher satu, tekukan siku dua, jadi tiga sudah. Kemudian di tangan nanti 4, ya. Kemudian di bawah lutut 6 jadinya. Kemudian di kaki ini yang nah situ ya 8 yang perlu kita siapkan kapasnya. Ya. Muka tidak usah ditutup dengan kapas ya. Dan jangan lupa nih tadi hidungnya sudah dilepas kapasnya tadi ya. Nah, kapas ini setelah dibubuhi dengan ini bubur ya, kapur parus tadi ya. Nah, ya. Jadi letakkan di sini ya. Kemudian di ketiaknya lupa. Ketiak ya. Kemudian ketiak ini juga cak tangan uang mati mana? Nah, di lipatan ini siku ya. Nah, siku. Kemudian di kedua tangannya ini ya. Kemudian di bawah lututnya satu ya. Nah, kemudian di sini ya, selesai. Ya. Jadi kapasnya dikasih kapur parus ya. Nah, Ibu-ibu, ada di satu tempat memang ada pendapat bahwa kapas ini bukan untuk ini, tapi untuk orang yang meninggal
karena luka. Jadi kapas ini fungsinya untuk menutup luka. Tadi lupa, maaf, sebelum mandi kalau ada luka, orang itu meninggal karena luka kecelakaan, ditutup dulu lukanya itu ya, supaya jangan kena air. Ya. Nah, itu. Nah, di satu tempat harus pakai ini. Jadi kalau di situ harus pakai ini, pakai ya, jangan usah dibantah. Ya, begitu. Andai kata tidak pakai, tidak apa-apa. Ya, itu kapas itu. Ya. Nah, itu. Nah, selesai seperti ini, mulailah untuk apa nih beliau nih? Ambil yang kiri dulu ke kanan. Oh ya, tadi jangan lupa ya untuk minyak wanginya. Mana minyak tadi lupa. Jadi minyaknya tuh, keningnya nih, hidungnya, ya. Kemudian telapak tangannya, ya. Kemudian ini, kemudian jari-jarinya ini, ya. Ini dikasih minyak wangi, ya. Masih ada sisa, letakkan di kain kafannya itu, habiskan di situ ya. Kalau sayang nak dibawa balik, tidak apa-apa. Baunya lain dengan minyak wangi biasa nih, minyak untuk ini. Nah, kemudian mulailah melipat kain kafan, mulai dari kanan dulu, apa? Mulai dari kanan dulu, yang atas. Nah, disinilah letaknya kesulitan yang 90 cm, kecil kan? Nah, ya. Kalau di sininya enak, di sininya, ya. Jadi kalau yang 150 tuh enaknya, atas 120 kan enak. Ini termasuk yang ukuran kecil ini, beliau ini. Kalau ukuran beliau itu besar ya. Luruskan. Nah, selesai yang atas, baru yang kain terakhir. Nah, kalau yang ini kan anak-anak besar kan. Ini rapikan dulu. Kaki, mukanya kakek masih hidup lagi dia. Terus, nah, seperti ini. Ada yang dilipat, boleh. Misalnya begini, yang atas ini luarnya Pak Tawi. Nah, kan ada begini ya. Boleh. Tidak apa-apa. Karena kita pakai yang ini, yang sekarang ini Pak Tawi. Nah, setelah ini rapi begini, mulailah mengikatnya dari kepala dulu. Nah, lurus ke dulu, anunya. Ikatlah Pak. Ikat dari kepala. Ngebatnya jangan ngebat mati, tapi ngebat yang mudah dibuka nanti ya. Pintal kebatannya ke sebelah kiri letaknya ya. Nah, kalau ini masih panjang seperti ini, Ibu dan Bapak-bapak, ya, maka dilipatkan ke atas, ya. Nah, kebat dengan sisa ini tadi. Gak lemak nyengoknya panjang itu ya. Nah. Sebenarnya kesini kenian deh ini, cuma kesian nyengoknya ya. Nah ini, maka kebat dengan itu, ya. Kalau panjang. Nah, begitu juga kaki coba Pak Tawi. Kebat. Dekat ini Pak Tawi, dekatkan ya. Kebat yang mudah ditarik kayak. Karena waktu di makam dalam itu dia harus dibuka. Nah, sudah. Jadi yang ikatannya ke sebelah kiri, sebab ini nanti sebelah kanan ya, miringnya nanti. Nah, begitu juga yang lain diatur, ya. Jadi pintalannya ke sebelah kiri. Itu juga yang tengah ya. Nah, selesai ngurus ini ya. Jadi mukanya belum ditutup karena kita ini biasanya banyak yang mau mencium dan sebagainya.
Kalau ada yang mencium menangis, air matanya netes ke situ, tidak apa-apa. Kan banyak yang macam-macam, awas jangan air matanya netes kan. Karena air mata itu bukan najis. Ya, tidak jadi masalah. Ya bersihkan saja kalau mau bersihkan. Jadi tetesan air mata ke mayit itu tidak jadi masalah karena bukan najis. Wajar kalau kita sambil nangis ya, mencium ya. Nah, ini untuk laki-laki paling mudah ngurusnya. Ada yang nggak bertanya? Oke, selesai yang laki-laki ya. Nah, kita buka lagi. Nah, silakan mayit turun dulu, buka dulu kebatan tadi. Kita untuk yang perempuan dulu. Nah, nah yes. Ya, kapas-kapas. Jadi kapas ini ibu-ibu dan bapak-bapak siapkan sebelum saat kita menyiapkan kain kafan ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 10 atau 11 tadi, siapkan dulu ya, dibagi-bagi 10. Kecuali untuk cawat sama leher itu agak besar. Oke. Diatur lagi. Diatur lagi Pak tapi. Nah, sekarang kita menyiapkan kain kafan untuk perempuan. Untuk perempuan, kain kafannya 5 lembar. Terdiri dari pertama kain kafan biasa 2 lembar yang panjang. Yang kedua baju kurung. Yang ketiga kain yang sering ibu-ibu pakai. Yang keempat kain. Yang kelima apa? Jilbab atau selendang. Nah, itu jadi 5. Ya. Nah, jadi ingat yang pakai kain dengan selendang itu cuma jenazah wanita. Nah, kita anggap sudah selesai. Seperti cara penyiapannya sama seperti itu ya. Cuma yang perlu kita tambah adalah kain kurungnya. Nah, kita pasang dulu kain kafannya. Nah, cara memasang kain kafannya karena 2 lembar cuma ya, kita atur seperti tadi ya. Kita tumpuk. Nah, kita tumpuk seperti ini. Kalau yang perempuan tidak jadi masalah ya. Kalau laki-laki ganjil tadi. Ini sudah besar bawahnya. Ya. Nah, lalu kita siapkan kain kurung. Mana kain kurung? Panjang kain kurung 150 cm, ukur dari bahu sampai ke betis buat kain kurungnya. Nah ini. Jadi 150 jadi 300 cm. Nanti bagi 2. Ya. Jadi setelah diukur bagi 2 seperti ini. Nah. Kemudian cara membuat lubang untuk melewatkan kain kurung ini dari kepala nanti dibagi 2 tengah-tengah ya. Bagi 2. Nah. Kemudian digunting. Cari yang tidak dipakai, coba. Cara itu. Kalau biarlah cari ini. Yang enggak. Nah, ini ya. Anggap ini tadi, Bu ya. Nah, kita akan membuat lubang itu. Jadi ini kain yang sudah kita ukur. Kemudian kita bagi 2 tengah-tengah. Ya. Maka untuk lubang yang di sini. Nah, coba. Gunting. Nah, gunting seperti itu, pegang. Allah, kita jam gunting. Jadi di sudutnya kita potong. Nah,
seperti ini, kemudian lebar kembali. Nah, jadilah itu. Kalau kayaknya masih kecil, tidak lewat dari kepalanya, ditambah ya lebar guntingan. Nah, itu cara membuat kain kurung. Nah, setelah kain kurung ini kita buat, kita letakkan di atas kain kafan tadi. Ya. Ukur kira-kira bahunya di mana, di situ ya. Kemudian kita buka selembar sebelah sana. Nah, yang selembarnya di sini. Kemudian kita siapkan kain sarung. Mana kain sarungnya? Nah, kain sarung lebarnya tadi sudah 90 ya. Diukur dari dada sampai ke di bawah lutut. Nah, lalu letakkan di atas kain baju kurung tadi. Kira-kira situ ya. Lalu yang terakhir siapkan jilbab. Jilbab ukurannya 90 kali 90. 90 kali 90 ya. Boleh dibentuk segitiga ya, seperti ini. Letakkan di bawah kain ini. Angkat. Di bawah baju kurung letaknya ya. Nah, seperti ini letaknya. Nah, lalu letakkan cawat. Cawat yang tadi mana? Kita pakai cawat yang biasa tadi, yang mana? Yang tadi? Ya, itu yang besar ini, agak besar. Nah, letakkan di bawah pantatnya. Kemudian letakkan kapas agak tebal ya, kapasnya di sini. Nah, kemudian kapasnya diletakkan kapur barus tadi ya. Kemudian dikasih minyak. Nah, lalu setelah ini kita siapkan, nah baru mayat tadi dibawa. Nah, anggap ini betina, bukan Aprilia itu ya. Oke, coba naik. Nah, ya. Aprilia Manganan. Sudah ada apa-apa. Udah, duduklah. Nah. Naik lagi, yes, naik. Udah. Nah, setelah dia terbaring, baru bajunya. Mohon maaf. Sempaknya dulu di. Ini sempaknya ibu-ibu ya. Nah, dikebat dengan kuat. Nah, ya untuk cewek ini. Gadul itu. Nah, tangan mayat ada dua cara, tapi dianjurkan sebenarnya lurus seperti ini, siap. Keadaan kita mah ini. Ya, jadi kalau sudah dari rumah sakit atau dia meninggal sudah mah ini agak sulit diluruskan, udah mah ini kan dah. Ya, ada apa-apa. Boleh dua, boleh lurus, boleh saya ini. Ya. Nah, setelah taruhlah, yes, nah, yang ini boleh. Pasang dulu kain sarung. Ya. Nah, kain sarungnya terlalu kepanjangan, ini ada apa-apa. Dari kanan dulu kain sarungnya, nah, tuh ya. Iya, jangan tuh. Kain sarungnya kan tidak sampai kaki. Nah, setelah kain sarungnya baru baju. Nah, jadi bajunya ini. Nah, rapi ke yang sebelah kanannya.
Oh ya kapas. Jangan lupa masang kapas ya. Kalau tidak dipasang juga ada apa-apa. Aku ngomong banyak tadi. Ya, kadang-kadang lupa kita, ya. Saya juga kadang-kadang lupa. Hah? Nah, jadi kapasnya tadi sama dengan yang laki-laki, Bu ya. Sini, 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 leher, ya. Kemudian bawah lutut, kemudian di atas pergelangan kaki. Nah, sudah baju, ya. Selendangnya dilipat. Nah, cak siapa Bu? Sudah pakai jilbab. Pak Amin. Nah, coba fotokan ini. Nah, pakai jilbab. Ah, seperti itu Bu. Ya. Jilbabnya rapi. Tidak usah pakai bros. Enggak, kamu repot nak beli bros dulu. Nah, cukup seperti itu. Nah, setelah itu selesai, baru kain kafannya. Ya. Jadi yang kanan dulu. Kalau mau dilipat begini boleh, mau dipuntal-puntal seperti tadi juga boleh, ya. Nah, cukup. Ikut tradisi yang di situ, ya. Nah, seperti ini, Bu ya. Jadi memang agak sedikit repot dengan yang wanita itu karena harus buat baju, harus buat apa namanya kerudung, kain sarung, ya. Ukuran kain sarung itu ukur dari sini saja ya, dari bawah dada sampai ke atas mata kaki. Ya. Lebarnya sudah 90 meter, 90 cm. Ya. Nah, kalau baju 150 cm panjangnya dari bahu sampai ke betis cara mengukurnya. Ya. Udah nggak bertanya sampai situ? Woi. Oh iya. Ya ya. Jadi begini cara menghadapkan ke kiblat itu. Ya. Ada pengalaman saya bertengkar dengan salah seorang keluarga mayit. Ya. Kenapa? Karena katanya kepalanya yang ke sana, ke arah sana. Ya. Jadi mukanya ke arah sana, bukan ke arah kiblat. Salah. Yang benar itu mukanya ke arah kiblat sama kaki. Ya. Jadi kalau cak ini, kau baring coba maju. Nah baring lama itu ngadep sini tadi, ngadep sini. Nah baring, langsung baring coba. Allah. Nah, itu caranya ngadep ke kiblat ya. Kalau nak nyolatkan baru kepalanya ke sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Kalau sebelum mengurus jenazahnya, kepalanya ke sana kiblat. Ya, gitu. Ya. Apa? Oh, doa ketika mandikan mayat. Tidak ada doa. Cuma ketika kita akan memegang mayat, kata Rasulullah ucapan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau wa ala sunnati Rasulillah boleh. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itulah, siap memegang mayat. Jadi tidak ada doa khusus. Kalau jeram ini doa itu. Ya. Kalau ayat 9 itu ada yang membaca surat Toha ayat berapa itu ya? Saya lupa. Nah, ada 3 ayat. Padahal tidak ada tuntunan seperti itu. Ya. Ada lagi? Iya, setiap memegang jenazah. Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Enggak, ya bukan seperti mana, setiap memegang jenazah. Ya kalau udah hafal ya sudah Bismillah baiklah.
Bismillahi wa ala millati Rasulillah, kan pendeknya itu. Ada lagi? Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Kalau rasanya belum bisa, perlu Bilal. Kalau sudah usah. Biasa aja. Kalau belum dicoba, sulit ya rasanya. Tapi kalau sudah langsung ke praktek, tidak sulit. Udah. Saya pertama kali melakukan itu dengan Makcik ya, Pak Makcik yang ya, yang dulu ya. Itulah baru pertama kali saya ngurus jenazah. Belum pernah ngikuti pelatihan, cuma otodidak saja. Begini, cuma ketika ada orang meninggal saya ikut ngurus kapannya dan sebagainya saya siapkan. Nah, praktek dengan Pak Makcik waktu itulah. Nah, sudah itu sudah biasa. Nanti ya, kalau perempuan bagaimana saya mendampingi, ya saya di luar dindingnya semua ngasih tahu. Rasulullah begitu, dia membimbing para sahabat yang waktu mengurus jenazah Zainab. Beliau nunggu di luar. Ya, begitu. Ya, mudah-mudahan yang wanitanya bisa untuk mengaplikasikan dalam itu. Ya, mudah sekali itu. Ya. Mandikannya tuh sangat mudah ya. Cuma menyiapkan, kalau menyiapkan kapannya saya nanti bisa bantu kalau wanita kan. Begitu. Ada lagi? Jangan lupa rambutnya tadi dikefang, kemudian dibelakangkannya rambut mayit ini. Ini mayit ini rambutnya pendek, tidak dikepang. Oh, itu kan untuk pertama ketika dia baru meninggal kan perlu tutup itu kan. Ketika mandikan, kain itu tetap di tubuh jenazah, jangan dibuka untuk menutup auratnya. Ya. Nah, setelah dimandikan, dibersihkan, kain itu diganti dengan kain yang kering, kain yang sama. Ya. Kain yang basah tadi ditarik, kemudian ganti kain itu. Kita bawa ke tempat pengapanan, di situ baru kain yang kering tadi ditarik lagi perlahan-lahan seiring dengan kita melipat tubuh mayit dengan kain kafan. Jadi itu bukan untuk dibawa ke kuburan dan sebagainya ya. Gitu. Untuk menutup aurat selama belum pengurusan jenazah sampai di kapani. Begitu. Nah, ada lagi? Nah, lalu setelah ini kita nyolatkan jenazah. Wanita boleh menyolatkan jenazah laki-laki, ya, keluarganya itu dan sebagainya. Untuk imam, itu kau nih. Untuk imam berdirinya di kepala, sejajar dengan kepala. Laki-laki ya. Kalau wanita, imamnya berdiri sejajar dengan pinggul. Kalau jenazah itu lebih dari satu, misalnya laki-laki dewasa, kemudian ada laki-laki anak-anak, kemudian wanita dewasa, kemudian wanita anak-anak, bisa sekaligus sholatnya. Apa namanya? Laki-laki anak-anak sejajarkan dengan laki-laki dewasa ini. Ya. Perempuan pinggulnya sejajarkan dengan kepala laki-laki tadi, agak maju dia. Ya. Itu juga dengan anak-anak. Jadi ketika imamnya berdiri di sini kan tenang semua. Itu cara menyolatkan jenazah yang lebih dari satu. Ya, gitu. Yang bertanya itu menjalankan jenazah ya. Takbir tanpa rukuk dan sujud ya. Jadi begitu kita berdiri, set, sholat jenazah ganjil, misalkan 1, 3, 5,
7. Pokoknya diatur ganjil sop itu dan berdekatan jaraknya, ya. Jadi setelah kita berdiri, ada sebagian pakai qomat, ada yang tidak, asal jangan qomat salat 5 waktu, ya. Atau apa sekedar salatu jami'ah untuk nyuruh kumpul, ya tidak apa-apa lah, ya. Nah, setelah kita berniat, ya, sesuai dengan mayitnya, maka takbir ini adalah takbir pertama. Setelah takbir, baca Al-Fatihah. Tidak usah baca doa ibtidah lagi, ya. Setelah Al-Fatihah, angkat lagi takbir yang kedua, ya. Lalu membaca salawat, baik yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang dalam salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala, dan seterusnya. Selesai itu, angkat lagi takbir yang ketiga, lalu membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, sampai situ baik, ya. Kalau ya kita ambil yang umum dulu. Kalau jemaahnya banyak, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim, lebih dari satu, ya. Nah, ada perselisihan. Kalau laki-laki Allahumma firlahu, kalau perempuan dhamirnya firlaha, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang kuat adalah tetap hu, ya. Jadi tidak perlu diganti ha. Nah, kalau di suatu tempat diganti ha, ya apa, turutkan saja, ya, begitu. Jadi kalau tidak hafal, sampai ke situ saja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum. Kalau panjang wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa salju wal bardu, dan seterusnya itu, ya. Jadi pendek situ baik, ya. Kalau misalnya imamnya lama, ya ulang lagi Allahumma firlahu warhamhu. Kemudian takbir yang keempat, ya. Nah, di takbir yang keempat ini ada pendapat boleh baca lagi, boleh tidak. Kalau nak baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sampai situ. Kalau tidak dibaca lagi, ya udah apa-apa. Jadi langsung salat, mengimam dulu. Assalamualaikum. Nah, jadi yang keempat itu tidak dibaca, tidak apa-apa. Nah, itu cara menyolatkan jenazah. Banyak doa itu, bukan hanya perlahu itu, banyak bermacam-macam doa mayat itu, ya. Silakan yang mana hafal. Nah, itu cara menyolatkan jenazah, ya. Yang nak bertanya sampai situ. Sebaiknya, ya, yang memandikan itu, yang perempuan itu cuma istri. Jadi anak perempuan tidak usah mandikan bapaknya, walaupun itu bapaknya. Istrinya boleh, ya. Pun sebaliknya, begitu, ya. Nah, mohon maaf tadi kelupaan, dalam memandikan jenazah, kalau mayit itu sebelumnya sudah berwasiat, siapa yang mandikannya? Yang diwasiatnya itu, ya. Jadi aku kalau mati kagak mandikannya sanu, yang itu suruh. Nah, kalau dia berwasiat, cari anggota keluarga yang mau memandikan. Kalau tidak bisa memandikan, terpaksa yang ketiga yang cari Bilal, tukang mandikan itu, ya. Itu. Nah, begitu juga nyalatkan. Kalau si mayat tadi berwasiat, yang jadi imam salatku kagak anakku nomor ini, ya. Ya sudah, yang itu disuruh. Kalau tidak ada, cari keluarga terdekat, ya. Jadi walaupun dia orang yang ini di situ, tidak boleh sembarangan nyeruduk jadi imam sebelum ada izin keluarga. Cari keluarga sih. Kalau tidak ngerti, keluarga nunjuk siapa? Oh, sana, nah baru yang bersangkutan, ya. Nah, masih diam kelah dulu, ya. Nah itu, ya, salam menyolatkan jenazah. Ada yang bertanya?
Masih lagi, masih. Nah, lalu yang keempat kewajiban kita adalah menguburkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam hadis disebutkan Rasulullah begini, barang siapa yang barang siapa yang ikut memandikan jenazah, maka Allah akan mengampuni 40 dosa. 40 dosa besar orang yang bersangkutan. Barang siapa yang ikut mengapani, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Siapa yang ikut menyolatkan akan mendapat 2 qirat. Qirat itu apa ya Rasulullah? Yaitu sebesar gunung Uhud. Kalau 2 qirat, pahalanya sebesar 2 gunung Uhud. Ya. Nah, begitu juga sampai mengantarkan jenazahnya. Ya. Jadi besar pahala mengurus jenazah itu. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi jangan ada niat-niat lain dalam mengurus jenazah itu. Ya. Baik hilal dan sebagainya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Nah, lalu kita mengantar jenazah. Ya. Nah, kadang-kadang di tempat kita sebelum mayat diantar kan ada pidato dulu ya, menyebutkan mulai takziah malam ini ya, sampai malam selanjutnya. Kemudian mohon maaf atas segala dosa-dosanya. Ya. Yang ketiga, kalau ada hutang ya, maka hubungi ahli waris. Nah, yang ini saya tekankan, ahli waris yang mengambil alih utang si bapak ini adalah salah satu anaknya. Kalau anaknya banyak, harus apa anaknya yang tua, nomor 2. Ya, misalnya anaknya 3. Kata anaknya yang nomor 1 misalnya Amir, saya yang mengambil alih utang bapak. Kalau ada yang bapak berutang, menghubungi saya. Ya, walaupun hubungi ahli waris lain, tapi tanggung jawab utangnya bapak saya. Jadi utang bapak ini pindah ke anaknya sudah. Tidak kata utang lagi. Kan begitu caranya. Jadi setiap yang lagi utang ke si Amir. Ya, walaupun membayarnya nanti dari harta waris. Mengantar jenazah ke depan, di depan, kita di belakang. Tidak usah baca apa-apa, tapi banyak merenung kata Rasulullah. Banyak tafakur kita itu. Tidak usah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu Muhammad dari rumah sampai ke makam. Tidak ada ajaran itu. Diam, tenang, terus kita bertafakur, yang merenungi nasib kita nanti seperti itu. Ya. Tiba di pemakaman, sebelum masuk pemakaman jangan lupa untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya halal kubur. Sampai situ jadi ya, walaupun panjang ya, baru kita masuk. Tidak usah nunggu jawaban dulu ya, langsung baik masuk. Assalamualaikum ya halal kubur, masuk. Kagak nak nunggu dulu, kagak masuk ada jawaban ya, enggak. Kagak Pak Mukarram yang nunggu di situ. Waalaikumsalam. Nah, lalu setelah tiba di pemakaman ya, jangan berayau. Ini kebanyakan kita ini kalau tiba di pemakaman berayau ke kuburan jangan. Lihat mayat ini masuk ke liang lahat itu. Lihat ya itu nah. Ya. Oh, mak itu ya. Dulu gagah dan ditampan dan sebagainya. Masuk ke situ dibuka belum mukanya ya. Dia mungkin ke tanah. Lihat kata Rasulullah, lihatnya nih orang masuk. Ya. Nah, setelah itu langsung ditutup. Jangan azan. Kemarin hari Sabtu yang bertanya menyangkal ya, bahwa ada perintah azan itu. Memang ada hadisnya Pak, tapi hadisnya maudhu. Hadisnya begini bunyinya, saya artikan. Semasi kuburan itu belum ditutup, belum disemen, maka mayit itu akan mendengar suara azan. Hadis itu adalah hadis maudhu, palsu, bukan hanya dhaif. Ada 2 pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan dalilnya mengkiaskan kalau kita lahir kan disambut dengan azan. Kalau yang mati dilepas dengan azan. Para ulama lain mengatakan tidak bisa dikiaskan seperti itu. Dalil hadis mengazankan bayi itu pun dhaif. Masih dipersisikan ulama. Ada 7 hadis, tapi tidak ada satupun yang sahih tentang mengazankan bayi. Ya. Nah, jadi tidak benar yang mengazankan itu. Ya, tidak bisa dikiaskan ya seperti itu. Ya, jadi tidak usah diazankan. Ya, sudah ditutup dengan papan, langsung diuruk dengan tanah. Ya. Saya pernah menolak waktu itu minta diazankan tetangga saya di Tujulu di Kebun Bunga. Tidak bisa, jangan-jangan, tidak ada dalilnya. Dan masuk beliau kepala SMP kita dulu dan mau minta diazankan, saya tidak boleh, saya larang.
waktu itu, jangan. Nah itu. Jadi tidak ada azan untuk mayit. Ya. Karena azan itu tujuan utamanya memanggil orang sholat atau memberi orang sholat. Artinya azan itu tujuannya untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Ya kalau diazankan orang yang mati itu hidup, lalu azankan. Nah begitu ya. Nah setelah ditumbun, selesai, tidak ada acara lain lagi. Kata Rasulullah, jangan balik dulu, doakan saudaramu ini. Doa. Silakan diri sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jadi tidak perlu lagi keliling di kuburan, baca yasin, tahlilan dan sebagainya. Nah, itu cara menguburkan mayit itu. Ya, mohon maaf kalau berbeda ya, jangan dijadikan sesuatu yang tidak sukaan satu sama lain. Biasa kita itu berbeda ya. Itu. Sampai di sini selesai. Ya, lalu mengadakan takziah ya. Cukup 3 hari takziahnya ya. Dan diusahakan takziah itu yang datang membawa sesuatu, bukan yang punya musibah menyiapkan sesuatu. Cukup 3 hari, termasuk yang mendapat musibah cukup 3 hari saja bersedih itu ya. Nah, selebih itu kita akan berjuang menghadapi kehidupan kita di yang masih ada ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.